Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Cecilia Putri Sihite dengan NIM 213304010134. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Medan. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hotua Samasir SPD MSI. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik 14 yaitu tentang Sistem Akuntansi Persediaan. Apa itu sistem akuntansi persediaan? Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang, bersangkutan dengan transaksi intern, perusahaan, dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjual dan pembeli, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Kedua, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah: yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang kesembilan, sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi ada dokumen. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pencatatan produk adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Yang kedua, prosedur pencatatan harga produk yang dijual. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang ketiga, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang, sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Yang keempat,
Prosedur harga pokok persediaan produk dalam proses. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Apa itu laporan penerimaan dan bukti kas keluar? Laporan penerimaan barang digunakan oleh gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Sedangkan bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok. Dipakai sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dokumen laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang akan dikirim kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok perusahaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengeluaran persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti yang pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Ketiga, sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik atau inventory tag, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet, dan bukti memorial. 5. Yaitu catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama, kartu persediaan, yaitu catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kualitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang, yaitu catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, jurnal umum, yaitu digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya
Perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik. Fungsi yang terkait. Panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari A. Pemegang kartu penghitungan fisik, yang kedua penghitung, dan yang ketiga pengecek. Dengan demikian, fungsi terkait dalam sistem penghitungan fisik persediaan adalah: yang pertama, panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk yang pertama mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang kedua, mengalihkan kuantitas harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar penghitungan fisik. Yang keempat, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kelima, membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Dan yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. 6. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah: yang pertama, prosedur penghitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen, yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua, prosedur komplikasi. Dalam prosedur ini, bagian kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian 2 kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan bersangkutan, serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dalam kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapat total harga pokok persediaan yang dihitung. Yang keempat, prosedur adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang. Unsur pengendalian intern. Organisasi. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitung fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya, karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk mengadjust kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. Yang kedua, pencatatan perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Yang ketiga, harga
satuan yang dicantumkan dalam harga perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik adalah diambil dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga atau pricing procedure. 4. Adjustment terhadap kartu persediaan yang didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok produk total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik setelah kuantitas tiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok tiap jenis persediaan untuk dasar adjustment data yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Praktik yang sehat. Yang pertama, kartu penghitung fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil perhitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut cetak dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitungan dan kedua kali oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas data dan persediaan barang yang lain yang tercantum dalam bagian 2 dan bagian 3 kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal. Oke, baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan topik 14 dari saya, yaitu tentang sistem akuntansi persediaan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nantikan video berikutnya di topik-topik berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.